Hai siswa kelas 7, dimanapun kalian berada. Jumpa dengan saya, Yulinda. Materi seni tari kali ini akan membahas tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian senantiasa semangat dalam belajar. Terus jaga kesehatan, terutama saat menghadapi wabah COVID seperti sekarang ini. Jaga pola hidupmu untuk terus berpikir positif, jaga kebersihan, biasakanlah mencuci tangan. Dan tak lupa bila berinteraksi dengan orang lain, pakai maskernya ya. Ini demi kebaikan kita semua. Satu lagi, jangan lupa berolahraga, contohnya dengan menari. Tetap #stay at home alias di rumah saja, kecuali saat-saat penting. Semangat! Mari belajar tari, mari bergerak, mari menari. Let's move! Ketika kita bergerak, apapun itu gerakannya, seperti gerak keseharian, berjalan, olahraga, atau menari, pasti akan mengandung unsur ruang, waktu, dan tenaga. Contohnya, bila kita akan berjalan dari dalam kelas menuju keluar kelas, artinya kita sedang bergerak. Kita lihat kemungkinan gerak kaki kita. Kaki kita akan melangkah lebar atau sempit. Itu yang disebut dengan ruang. Kapan kita akan melangkah lebar? Tentunya apabila gerak kita harus cepat menuju keluar kelas. Dan kapan kita harus melangkah sempit? Tentunya bila tujuan kita melangkah keluar kelas, santai saja. Jadi langkah kita lambat-lambat saja. Inilah yang disebut dengan waktu. Sehingga hubungannya dengan tenaga nih, ketika langkah kita cepat atau setengah berlari, tentu tenaga yang diperlukan akan besar. Berbeda sebaliknya dengan bila kita melangkah santai. Tentunya tenaga yang kita perlukan ya sedikit saja. Nah, anak-anakku, poin pentingnya adalah kita akan bergerak dengan pilihan ruang yang luas atau sempit, waktu yang cepat atau lambat, tenaga yang bertenaga ataupun santai mengalun. Tentunya akan sangat tergantung pada tujuan kita melakukan gerak tersebut. Jadi, gerak kita akan otomatis menentukan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan tujuan kita. Dan anak-anakku jangan lupa, gerak tari berbeda dengan gerak keseharian. Tari sebagai seni pertunjukan, tentunya gerak tarian yang kita buat harus memperhatikan segi keindahan, karena akan dipertunjukkan kepada orang lain atau penonton. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan apa hubungan antara ruang, waktu, dan tenaga pada sebuah gerak, khususnya pada gerak tari? Sangat berkaitan erat. Maka tak heran kalau ruang, waktu, dan tenaga itu disebut sebagai unsur dari gerak. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tenaga, maka tidak ada gerak. Setuju kan? Anak-anakku siswa kelas 7 dimanapun kalian berada, masih semangat kan? Mari kita mulai kerucutkan materi kita kali ini. Nah anak-anak, Ibu punya sedikit resep nih
Untuk merangkai gerak tari, kita perlu memperhatikan ilustrasi di bawah ini. Mudah-mudahan kalian jadi mudah membuat tarian, bahkan senang. Huruf yang dulu sewaktu kalian kecil pelajari, bila kita rangkai akan menjadi sebuah kata. Dan kata-kata itu kalau kita susun akan menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Sehingga kalimat-kalimat itu bila kita rangkai akan menjadi sebuah cerita pendek yang kita sebut sebagai paragraf. Nah, pada tari kita mengenal yang disebut dengan sikap dasar. Sikap dasar kita umpamakan itu sebagai huruf. Bila kita gabungkan akan menjadi gerak dasar yang pada bahasa Indonesia itu kita kenal dengan kata. Kita andaikan ya. Nah, gerak dasar bila kita rangkai, kita gabungkan itu akan menjadi sebuah rangkai gerak atau kalimat. Dan rangkai-rangkai gerak yang bermakna itu bila kita susun sedemikian rupa akan menjadi sebuah tarian yang bermakna. Bagaimana? Ibu yakin kalian masih bingung dengan apa yang disebut dengan sikap dasar, gerak dasar, rangkai gerak pada sebuah tarian. Nah, sikap dasar kalau pada tarian Jawa Barat kita mengenal ada sikap dasar nanggre, mungkur, meber, nyampurit, mepeh, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan gerak dasar ukel. Ini sudah gabungan nih dari sikap dasar. Gerak dasar ukel ini gabungan dari nanggre, mungkur, meber, nyampurit, kembali nanggre. Itu yang disebut dengan gerak dasar ukel. Nah, ukel bila kita gabung dengan gerak dasar kaki, gerak dasar kepala, kita mengenal yang disebut dengan rangkai gerak trisik. Seperti ini nih trisik. Baiklah anak-anakku, sekarang waktunya kita evaluasi hasil belajar kita hari ini. Tugas pertemuan 1. Berikan pendapatmu tentang 1. Apa perbedaan antara gerak keseharian atau fungsional dengan gerak tari? Yang kedua, apa perbedaan antara sikap dasar dengan gerak dasar dan rangkai gerak? Tulislah pendapatmu itu, bisa ditulis tangan di kertas folio atau buku catatan, atau ketik dan hasilnya bisa kirim ke Google Classroom, email, WA, atau sesuai dengan anjuran gurumu. Kumpulkan tepat waktu ya. Semangat! Kerjakan tugasmu dengan sepenuh hati, biar nilaimu sepadan dengan usaha kerasmu, tidak mubazir. Nilaimu akan baik bila jawaban uraianmu dibuat jelas, tepat, rapih, dan menarik. Bolehlah dihias-hias sedikit biar hasilnya excellent. Kalau perlu nilaimu 100. Top kan? Baiklah anak-anakku, sebagai penutup ada sedikit ungkapan sederhana dari ibu. Keseruan, kesenangan, dan semangat dalam belajar seni budaya khususnya seni tari akan tumbuh pada diri kita bila kita mengawalinya dengan niat yang baik, yang ikhlas, yang selalu berpikir positif, rileks, serta tak kalah penting, kita harus punya komitmen. Siapa lagi yang akan bangga pada budaya bangsa kalau bukan kita sendiri sebagai anak bangsa? Oke anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Yulinda di materi seni tari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.